Ya, baju logistik dengan tol laut, kita masih berdiskusi di segmen terakhir ini dalam Hot Economy. Masih bersama saya ada Pak Zaldi dan juga Mas Heri di sini. Terkait tadi banyak sekali yang bisa kita bahas terkait dengan investasi, begitu kemudian di daerah timur yang memang harusnya lebih dipacu oleh pemerintah. Nah, ada program kontainer masuk desa yang memang diciptakan lagi oleh pemerintah. Yang bicara adalah tadi Direktur Lalu Lintas Angkatan Laut Kemenhub, Pak Wisnu Handoko, dan ini diharapkan bahwa bisa meningkatkan efektivitas dari tol laut. Menurut Anda, apakah ini cukup efektif nanti untuk menyalurkan barang-barang itu? Kontainer masuk desa untuk kondisi Indonesia sekarang sih memang aneh tapi nyata ya ininya. Soalnya nggak semua barang itu bisa masuk kontainer. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di timur itu banyak hasilnya. Itu hasil alam, hasil tambang, hasil kebun. Tapi kenapa masih kosong? Karena hasil-hasil dari timur itu memang bukan kontainer. Dia hasil tambang itu pasti dikirim pakai tongkang atau apa langsung keluar gitu kan. Jadi ini yang harus pemerintah sadar, produk apa yang cocok masuk kontainer. Karena nggak semua kontainer, nggak semua produk bisa masuk kontainer. Dan yang bayar kontainer ini siapa? Karena kalau di swasta itu kontainer itu ada biaya sewanya per hari. Jadi kalau ditongkrongin di desa, biaya sewa kontainer ini siapa? Karena turnover kontainer ini aset. Kalau dia diam saja nggak ada turnover, akan rugi. Kalau pemerintah subsidi juga kontainer itu sangat aneh gitu. Karena apalagi kalau membuat sendiri kontainer itu jadi sangat aneh. Jadi saya rasa pemerintah nggak jelas tuh dalam masalah kontainer masuk desa, karena produk apa yang bisa masuk kontainer. Tidakkah ini akhirnya memang bisa membantu orang-orang yang ada di desa begitu untuk meningkatkan sektor produksi di desa, misalnya menciptakan transportasi penyambung seperti feeder begitu? Tidakkah ini akhirnya juga bisa membantu sektor real di produksi di desa? Iya, bisa. Cuma desa itu bisa menghasilkan produk apa? Kalau ternyata harus dilihat hasilnya dulu. Iya, dilihat kalau itu misalnya produknya misalnya ayam, dia butuh river container. Kalau ikan, dia juga butuh river container. Jadi kalau pemerintah sediakan kontainer, waktu kontainer river kontainer pendingin masuk ke desa, dia bawa apa? Kalau bawa kosong, baliknya isi sama juga, sama-sama kos gitu kan. Nah, jadi ini pemerintah, kita harus melihat supply demand dari produk sebelum kita membangun infrastruktur logistik. Karena infrastruktur logistik itu menentukan industri dan apa yang akan dijual beli gitu kan. Baik. Saya menangkap maksud baik dari pemerintah sebenarnya ketika ini bisa disampaikan langsung dan juga lebih dekat dengan konsumen begitu, makanya diciptakanlah program kontainer masuk desa, karena tujuannya tidak hanya sampai di pelabuhan saja, tapi ini bisa langsung membantu sampai ke desanya begitu, dan juga ke konsumen langsung. Nah, tadi Pak Zaldi bilang memang harus dilihat dulu produknya seperti apa begitu, tapi menurut Anda efektif atau tidak efektif ini bisa dilakukan? Saya rasa sangat tidak efektif. Gitu. Sangat tidak efektif. Oke, saya ke Mas Heri. Anda melihatnya seperti apa program ini? Ya, jadi mungkin maksud dan tujuannya baik ya, karena salah satu permasalahan kita adalah minimnya konektivitas. Gitu. Jadi maksudnya mungkin ingin memperlancar konektivitas arus barang dari daerah asal produksi, katakanlah dari daerah-daerah pertanian, supaya mudah atau lebih cepat sampai ke pelabuhan, maka disediakanlah kontainer. Tapi betul tadi ya, jadi memang harus dipetakan terlebih dahulu ya, kemampuan atau potensi produksi di desa tersebut apa. Karena betul tidak semua barang bisa masuk kontainer. Nah, mungkin angka lebih pas lagi kalau bagaimana kalau truk masuk desa. Karena mungkin lebih fleksibel gitu kalau truk gitu ya. Jadi mungkin produk-produk pertanian bisa diangkut ke situ, kemudian nanti dibawa ke pelabuhan dan disesuaikan apa kebutuhan infrastruktur atau kebutuhan transportasi untuk mengirim barang tersebut. Nah, jadi memang harus dipetakan dulu ya, tidak bisa dipukul rata semua katakanlah desa diberi kontainer. Soal pembiayaan seperti apa? Seharusnya seperti apa? Nah, memang kalau misalnya ini kan merupakan kontainer itu merupakan aset ya, betul sekali tadi, kalau turnovernya minim maka akan rugi. Jadi kalau misalnya biayanya ini disubsidi dari pemerintah, maka ya ini tidak efektif. Ya hanya buang-buang anggaran aja untuk mengirim kontainer ke desa yang mungkin akan diinapkan beberapa hari di desa, kemudian baru diangkut ke pelabuhan seperti itu setelah kapasitasnya terisi optimal seperti itu. Nah, tentu hal ini sekali lagi ya kurang efektif ya terhadap anggaran kita yang justru banyak keterbatasan. Jadi memang harus lebih tepat lagi dalam memetakan ya kebutuhan dan potensi
Gitu. Jadi potensi suatu desa katakanlah daerah hasil perikanan. Nah, maka sarana apa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut, kemudian mendukung arus barang tersebut lancar sampai ke daerah-daerah tujuan. Nah, itu apa infrastrukturnya? Nah, jadi harus ada identifikasi, pemetaan sehingga nanti program-program yang dijalankan bisa lebih tepat sasaran. Nah, gitu. Itu dia ya. Konektivitas juga ada problem konektivitas di situ. Saya ingin lebih detail lagi bertanya kepada Pak Zaldi yang memang tahulah kondisi lapangan itu seperti apa terkait dengan biaya import dari luar ya. Itu dikabarkan katanya lebih murah daripada biaya logistik kita di dalam negeri. Nah, ini bagaimana solusinya seharusnya? Ya, saya rasa salah satu cara yang seperti Pak Heru sudah sampaikan tadi, bahwa import kita seharusnya jangan masuk langsung ke jantung ekonomi kita di Jawa, tapi masuk lewat pinggir gitu kan. Sehingga itu bisa melindungi produksi dalam negeri, tapi juga mengimbangi volume kita yang nggak balance antara Jawa dan luar Jawa. Saya rasa itu ide yang bagus untuk menahan import gitu. Lalu kedua, memang kita lihat bahwa nggak balance antara ekspor dan import kita. Kalau kita lihat biaya import banyak volume yang masuk lewat kontainer itu ke Indonesia itu jauh lebih besar dibanding ekspor kontainer kita. Artinya itu menunjukkan sebenarnya bahwa kita impor barang yang bernilai tinggi dan kita ekspor barang yang bernilai rendah, karena rata-rata ekspor kita itu lewat bulky kan, lewat tanker atau tongkang gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita mengimpor banyak sekali. Soalnya sebenarnya kalau kita lihat biaya freight import sama ekspor itu lebih mahal biaya freight import. Kalau kita misalnya ke Hong Kong, itu kita harus bayar dari Hong Kong ke Indonesia itu $200, tapi Indonesia ke Hong Kong itu cuma $80. Karena memang volume banyak ekspor kita secara kontainer itu sedikit gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya agak aneh buat Indonesia. Harusnya kita udah mulai switch bahwa kita lebih banyak ekspornya itu kontainer. Dengan kita ekspor kontainer, artinya barang yang kita ekspor itu high value gitu. Baik. Oke. Sejauh ini apakah Asosiasi Logistik sendiri sudah diajak bicara dan koordinasi dengan pemerintah? Saya rasa diskusi dengan pemerintah sudah dijalankan sejak 2012, sejak ada sistem logistik nasional gitu kan. Tapi kita lihat sebenarnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan program-program logistik ini sangat pelin-pelan. Jadi tiap ganti pemerintahan ganti ide, bahkan ganti menteri ganti ide gitu kan. Padahal logistik ini itu butuh investasi infrastruktur yang jangka panjang. Kita ngomong 10-20 tahun ke depan. Tapi kalau tiap ganti menteri, ganti kebijakan, ini yang membuat kita bingung gitu. Regulasi yang sustainable menurut Anda seperti apa terkait dengan bagaimana kita menekan ongkos logistik di Indonesia? Sebenarnya itu sudah ada di Perpres nomor 26 tahun 2012 tentang sistem logistik nasional. Di situ sudah jelas roadmap Indonesia sampai 2025 gitu kan. Dan itu sebenarnya selaras dengan program Pak Jokowi, yaitu poros maritim, karena di sisi Sulawesi itu base-nya laut gitu kan. Tapi ya kadang-kadang waktu eksekusinya ini gonta-ganti gitu kan. Nah, kayak di sistem logistik nasional menyatakan bahwa hub internasional kita itu ada 2, Kuala Tanjung dan Bitung. Tiba-tiba Menko Maritim ngomong 7. Baik. Nah, jadi ini yang membuat kita bingung, ini 2 atau 7 gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita jadi apatis dengan program pemerintah mengenai logistik, karena setiap ganti menteri beda lagi. Baik. Terakhir deh mungkin sebelum saya ke Mas Heri, apa yang menurut Anda harus dilakukan secara sustainable oleh pemerintah terkait bagaimana penerapan dari tol laut ini bisa membantu industri logistik di Indonesia? Saya rasa buat tol laut ini lebih baik subsidi itu fokus ke perbaikan pelabuhan-pelabuhan. Itu dampaknya lebih permanen. Kalau subsidi itu untuk pelayaran, itu dampaknya akan jangka pendek. Jadi kita harapkan subsidi itu lebih ke pelabuhan-pelabuhan aja. Baik. Oke, Mas Heri terakhir mungkin closing statement dari apa input yang bisa diberikan oleh pemerintah. Jadi memang intinya perlu ada sinergi perencanaan ya, antar lintas sektoral, kemudian sinergi penyusunan regulasi ya, hingga sinergi eksekusi kebijakannya. Nah, maka dengan demikian bisa sejalan semua program-program pemerintah yang sebenarnya cukup bagus, ini bisa menghasilkan dampak yang cukup positif buat perekonomian Indonesia, dan multipliernya juga
luas buat perekonomian Indonesia seperti itu. Baik, yang penting itu ya, bahwa bisa menghasilkan multiplier effect dengan perkembangan infrastruktur dan juga bisa memacu logistik dengan tol laut. Pak Zaldi, terima kasih sudah hadir di sini. Mas Heri, terima kasih untuk analisanya. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Poppy Zaidra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.